Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurlaili Makrifat dengan NIM 100212822276062. Kali ini saya akan mereview ulang mata kuliah mengenai administrasi kebijakan dan kesehatan bersama Ibu Siti Halimatul Munawwaroh SKM MKM. Harapan saya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Materi pertama mengenai konsep dasar administrasi kebijakan kesehatan, di mana secara umum administrasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama dalam artian sempit, lalu dalam artian luas. Administrasi dalam artian sempit ditinjau dari lingkup kerja yang sempit, yaitu hanya berkisar pada kegiatan tata usaha kantor seperti tulis-menulis, pengetikan, dan lain sebagainya. Sedangkan administrasi dalam artian luas ditinjau dari keperanatan, maka administrasi dilihat dari kegiatan dalam suatu lembaga yang melakukan aktivitas tertentu. Selain administrasi, ada pula istilah lain yaitu manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen merupakan proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan ilmu dan seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah lainnya adalah kebijakan. Kebijakan adalah suatu aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi yang mengatur nilai dan perilaku seluruh komponen dalam organisasi yang bersifat mengikat untuk mencapai tujuan suatu tata nilai. Sehingga administrasi kebijakan kesehatan merupakan serangkaian aktivitas atau proses penyelenggaraan suatu kegiatan kepemimpinan berupa cara bertindak yang merupakan pernyataan nilai-nilai tertentu, cita-cita, tujuan, dan prinsip dalam usaha mewujudkan keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya adalah leadership. Leadership merupakan bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Seorang pemimpin memiliki kepribadian yang memiliki kecakapan, khususnya kecakapan untuk mempengaruhi orang lain melakukan aktivitasnya. Sikap yang harus dimiliki pemimpin, penentu tujuan, komunikasi, kepercayaan, dan akuntabilitas. Jadi selanjutnya mengenai perencanaan, yang merupakan perhitungan dan penentu tentang hal yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, di mana menyangkut tempat, oleh siapa pelakunya, juga bagaimana tata cara mencapai tujuannya. Dalam setiap rencana pasti ada hambatannya. Cara mengatasi hambatan, pertama pemahaman, maksud, tujuan, dan rencana, komunikasi dan partisipasi, konsistensi, revisi dan pembaruan, serta sistem penghargaan yang efektif. Materi keempat tentang pengorganisasian, keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas, tanggung jawab, atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan. Dengan adanya pengorganisasian yang baik, maka suatu tujuan akan tercapai dengan baik pula. Materi selanjutnya tentang pengawasan. Keseluruhan kegiatan yang membandingkan, mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Istilah monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan. Dengan mengetahui kebutuhan ini, pelaksana program akan segera mempersiapkan kebutuhan tersebut. Istilah berikutnya evaluasi bertujuan memperoleh informasi yang tepat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang perencanaan program, keputusan tentang komponen input pada program, implementasi program yang mengarah kepada kegiatan dan keputusan tentang output menyangkut hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut. Materi terakhir adalah motivasi, yang merupakan dorongan yang muncul karena diberikan oleh seseorang kepada orang lain atau diri sendiri. Dorongan dimaksud agar orang tersebut menjadi orang yang lebih baik.